terjadi dikotomi di antara umat Islam, terjadi pengkotakan-pengkotakan. Padahal sejatinya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu merupakan sebuah kajian ilmiah yang tentu kajian itu memang harus diuji secara baik literasinya, kemudian dijawab. Seandainya itu dikategorikan sebuah tesis, maka dibutuhkan hipotesis, kemudian tesis, sintesis, lalu hipotesis, bahkan nanti kemungkinan akan terbit antitesis atas kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Akan tetapi yang menjadi inti pokok persoalan dari kajian ilmiah Kiai Imaduddin ini adalah 12 pertanyaan terkait dengan keabsahan nasab Bani Ba'alwi, di mana 12 pertanyaan itu sampai hari ini pun belum pernah dijawab secara resmi oleh Rabithah Alawiyah. Bahkan pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Rabithah ini mempertanyakan terkait dengan keabsahan nasab mereka ini berdampak kepada wacana-wacana diskusi dulu, terutama di Banten yang sangat viral, di mana di Banten di framing seolah-olah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak mau hadir dalam diskusi itu. Padahal saya tahu persis, saya mengikuti persis perjalanannya, dan kita semua mungkin banyak yang ikut dalam perjalanan itu, bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bukan tidak mau hadir, tetapi memang dilarang oleh kiai-kiai kita dengan mempertimbangkan pertama bahwa tidak ada satupun utusan diskusi di Banten kemarin itu yang menjadi representasi dari Rabithah Alawiyah sebagai organisasi resmi yang menghimpun dan mengorganisir Bani-Bani Ba'alwi. Bahkan dari pihak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sudah mengkonfirmasi kepada Rabithah apakah Rumail Abbas, Gus Wafi, kemudian Buya siapa itu, kemudian termasuk Hanif Al-Atos sendiri, ternyata dikonfirmasi dengan Rabithah Alawiyah, ternyata mereka tidak mengatasnamakan Rabithah Alawiyah, dan apapun keputusan yang diambil itu bukan atas nama Rabithah Alawiyah. Hal inilah yang mempertimbangkan kenapa Kiai Imaduddin dulu tidak diperkenankan hadir oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Karena memang ini kepentingannya sebetulnya awalnya adalah untuk Rabithah Alawiyah mempertanyakan tentang keabsahan nasab mereka. Hari ini berkembang ketika saat itu di tahun pertama kita mengikuti diskusi, mengikuti polemik nasab ini, membahas masalah keabsahan nasab Bani Ba'alwi ini, kita senantiasa dicaci maki, dikatakan dajjal, dikatakan kafir, dikatakan kaum LGBT, bahkan saya sendiri sering dikatakan kafir, dikatakan PKI, dikatakan sampah masyarakat oleh Habib-Habib Bani Ba'alwi ini. Sebegitu hinanya di bumi ini di mata Bani Ba'alwi ketika kita mempertanyakan dan mengkonfirmasi terkait keabsahan nasab mereka. Lalu ternyata setelah 1 tahun mereka mencaci maki, ternyata itu tidak juga memberikan solusi. Maka masuk kepada tahapan kedua, yakni tahapan negosiasi dengan cara Habib-Habib Bani Ba'alwi ini mengirim utusan-utusan baik dari kalangan Bani Ba'alwinya maupun kalangan muhibbinnya untuk berdiskusi dengan kita para pejuang-pejuang sabilillah ini. Diskusi terkait dengan nasab yang kita pertanyakan. Akan tetapi karena minimnya literasi dan sampai hari ini pun karena memang tidak pernah ada bukti, ternyata utusan-utusan dari baik itu Habib-Habibnya maupun muhibbin-muhibbinnya itu karena memang tidak ada literasi yang mendukung mereka, pun tidak mampu menjawab dan tidak mampu meredam perjuangan kita. Lalu masuk kepada tahapan ketiga, karena sudah 2 tahapan ini dilalui tetapi tidak juga mendapatkan hasil dan terus bola salju, maka masuk kepada tahapan ketiga hari ini. Sampai pada kesimpulan mereka, silahkan yang percaya kepada Bani Ba'alwi bahwa itu zuriat Nabi silahkan percaya, akan tetapi seandainya ada yang tidak percaya pun ya monggo, nggak apa-apa. Ini tahapan hari ini di tahun ketiga, kan begitu. Walaupun kita semua sadar sebetulnya bahwa memang yang kita pertanyakan sebetulnya intinya adalah pada saat si Ubed dicantolkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa, kita pertanyakan itu saja. Dari nakobah, dari ahli nasab, terutama dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa, inilah yang kita pertanyakan. Mana bukti isbatnya? Kan begitu.
Dan sampai hari ini, termasuk saya beberapa kali diskusi di komalnya Gus Yul Falah bersama beberapa Habib dengan Gus Auzi almarhum saat itu, mereka senantiasa mengatakan, ayo silahkan kami tunggu di Robito, pintu Robito terbuka katanya. Saya sempat bertanya saat itu, Bib, pengakuan antum ketika mengakui sebagai zuriyah Nabi itu di muka publik, kenapa ketika kami mengkonfirmasi keabsahan nasab antum itu, kami diminta langsung ke Robito Alawiyah? Kan begitu. Tetapi jawabnya senantiasa muter-muter. Padahal kunci. Dan terakhir saya sampaikan kepada Kabib Bani Ba'alwi itu, Bib, jangan-jangan antum memang sengaja membuat polemik ini berkepanjangan sehingga terjadi perpecahan anak bangsa terutama di Nusantara ini. Kenapa? Karena memang sudah hampir 3 tahun waktu itu ya, saya diskusi di Komlan Gus Yul, sudah hampir 3 tahun ini persoalan ini. Robito Alawiyah tidak pernah mampu membuktikan isbat nasab dari nakobah yang kita minta. Kan begitu. Tapi apa jawab dari Habib-Habib ini? Semua itu ada ya, itu saya nggak framing. Itu ada buktinya di channel YouTube-nya Gus Yul Falah, silahkan cari. Ada beberapa video. Nah, apa jawab mereka? Semua muter-muter seperti Bani Terenggiling. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa hari ini saya sempat ngerem beberapa bulan kemarin itu untuk masuk ke komal-komalnya para Habib-Habib ini. Maksud saya dengan misi, jangan lagi ada caci maki, jangan lagi ada hujatan-hujatan, jangan lagi ada umpatan-umpatan. Termasuk salah satu Habib si Sameh itu Sameh yang sekarang menjadi mudir kepala sekolah di Yaman itu, dia masih menjadi wakil kepala sekolah di Yaman. Kami sudah sepakat. Kami sudah sepakat untuk tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi umpatan-umpatan di media publik ini, terutama di TikTok. Akan tetapi saudaraku, baru 1, 2 menit, 5 menit saya turun dari komal itu, apa yang terjadi? Tetap kita dikatakan PKI, dikatakan dan dikatakan KJB, dikatakan turunan anak zina. 1 minggu saya masuk ke komalnya para Habib itu untuk mengkampanyekan untuk tidak ada lagi caci maki. Karena ini sangat bertentangan dengan adab kepribadian kebudayaan kita. Sampai kawan-kawan kita seperjuangan sudah menilai miring terhadap yang namanya Satria Kuda Putih saat itu. Bang, jangan lama-lama Bang. Ya, akan tetapi apa hasilnya? Ternyata ketika kita mulai melunak di situ juga, justru saat itulah mereka mulai keras lagi kepada kita. Bahkan terakhir ancaman mereka, ayo katanya kita rangkul mereka, setelah mereka kecil katanya baru kita tusuk. Nah, statement akhir inilah yang membuat membara darah kita sebagai pejuang-pejuang dan mujahid-mujahid ini. Tujuan kita adalah untuk menjaga kebenaran dan mengikuti alur kebenaran. Tujuan kita adalah untuk menjaga nasab dan kemuliaan Kanjeng Nabi dan zuriyahnya Kanjeng Nabi. Dari apa? Dari rongrongan genetika Yahudi Askenazi yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi tidak pernah bisa menyajikan bukti. Wallahu a'lam bishawab. Sementara prolog saya demikian. Mari kita lanjut dengan obrolan yang santai namun serius. Saya sambil ngopi. Silakan Al-Fakir, tanggapi. Terima kasih, Mas. Saya menanggapi pembicaraan dari Andi Lau. Yang pertama, saya nyatakan bahwasanya yang katanya Imaduddin mengarang tesis itu belum teruji sampai saat ini, belum teruji di perguruan mana. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ketika debat di Banten itu tidak ada yang mengatakan utusan dari Rabito? Karena Imaduddin menantang siapapun, siapa saja yang menantang, yang berani debat dengan Imaduddin 3 hari 3 malam dia siap. Ketika ditantang di Banten agak datang. Selanjutnya orang-orang yang menyanjung-nyanjung Imaduddin, mencaci maki para habaib, membilang Yahudi segala macam, tadinya Yahudi segala macam, dia bilang, dan memutuskan nasabnya. Tapi dia tidak menyadari Roma Irama, Abbas Buntet, Hatta Imaduddin mengaku keturunan Nabi sampai sekarang belum terverifikasi, belum ada kitab sejarah.
mengatakan dia turun nabi. Belum ada tes DNA yang mengatakan dia turun nabi. Cuman bilang aja saya hemoglobin J. Saya juga bisa mengaku-ngaku kayak gitu. Saya hemoglobin J. Apakah saya keturunan nabi? Bisa. Selanjutnya, yang mencaci maki itu dari kalangan-kalangan orang-orang yang mengumpulkan nasabnya para habaib. Saya kasih narasi ya sama semua kalangan mukimat-mukimat yang menyanjung-nyanjung Imaduddin. Kalau ada perilaku tingkah para habaib yang melanggar undang, yang mencaci maki, tolong jangan dipukul rata, semua habib disamakan. Karena saya belajar Fathul Mu'in, Fathul Qarib sampai Safinatun Najah itu sama habaib. Kalau habib cuma dipukul rata, saya tersinggung. Habaib tersinggung. Saya ini asli pribumi, turunan Raja Adat dari Lampung. Tersinggung saya dengar gitu. Kalau memang ada habaib yang menyatakan, yang mencaci maki, tegur orangnya datang. Contoh Habib Rizik Syihab mengatakan demikian yang menyakiti dan menyinggung sampean. Datengin Rizik Syihab itu klarifikasi. Itu cara yang benar. Yang selanjutnya, kalau emang Imaduddin tidak ingin meneliti nasab orang lain, datang ke tempatnya, jangan di media, datang ke tempatnya. Kalau perlu ada wartawan, datangin wartawan, saya terbuka, buka. Kalau emang alasan Imaduddin putusnya nasab Pak Arab itu karena tidak adanya kitab sezaman, bagaimana dengan Wali Songo? Sampai sekarang nggak ditemukan kitab sezaman. Dan pengakuan dari orang dalam, kiai dari Tebu Ireng nih, masih ada videonya sampai sekarang. Joko Tingkir itu tercatat di silsilah nasabnya ada Bahlawi. Itu pengakuan dari kiai-kiai Tebu Ireng, masih ada videonya sampai sekarang, masih ada. Mama Gupron tuh, junjungannya Imaduddin juga tuh, gurunya bahkan masih ada videonya sampai sekarang, cari di YouTube. Buka-buka makam palsu, sok-sok bisa bicara sama jin, bicara sama semut, sama batu. Bagaimana junjungannya itu? Kenapa nggak ditanyakan? Bener nggak itu Gupron bisa ngomong sama semut, bisa nelpon malaikat, bisa buka. Izin host. Ya, oke, syukur. Terkait masalah nasab. Tolong jangan nyinggung yang lain. Oke. Jadi saudaraku semuanya, seiman semuslim, kita ini sama-sama orang Indonesia asli ya kan. Kalau kita mau bawa asli-asli ya, sebenarnya orang Indonesia itu nggak ada yang asli. Atau Wali Songo. Enggak, kita fokus ke masalah nasab. Kalau gitu nggak fair. Fokus ke masalah nasab. Kita fokus masalah nasab. Mana saya nggak pernah putus sampean, tolong ya. Sebentar Al-Fakir, boleh saya berbicara? Saya takut sampean salah guru. Safina itu tadi sampean ngaji Safina. Bodoh, nggak bisa. Nah, tadi sampean ngaji Safina. Saya takut Safina yang sampean pelajari dari Habib itu beda dengan yang kita pelajari. Nggak bisa. Sampean ngomong, saya diem. Tadi saya ngomong, tolong diem ya. Hargain. Silakan, ini fokus ya. Fokus. Ya gini host. Kita bahasnya masalah nasab. Pembahasannya ini Kang bisa Al-Fakir. bicara. Pembahasannya fokus Al-Fakir. Terkait dengan pembahasannya fokus pada masalah nasab. Anda dipersilakan diskusi dengan Andi Lau. isbat nasab dari Lawang saya keluarganya menyampaikan Sayyid pembahasannya Ahmad tidak perlu bin lebar, Isa. pembahasannya masalah nasab, diskusi sama Andi Lau begitu kok. Gitu. Udah. Ya. Kita sepakati itu tadi dan jangan framing. Oke, lanjut, Fakir. Kemarin tadi lu sampai ngomongnya framing, bilangnya kita itu caci maki segala macam. Giliran saya ngomong kayak gitu nggak boleh. Apa ini nggak fair ini? Nggak, maksudnya jangan bawa. Bukan Gini loh, gini. Bentar. Al-Fakir nggak paham ya apa itu framing, Anda diskusi apa dengan itu Andi Lau. fakta. Kan saya bilang begitu. Framing Itu apanya? fakta, omongan saya emang framing, itu kan fakta itu. Buktinya banyak di video-video YouTube, masih banyak, masih ada. Kau Kita pahami bahas konteks tidak? nasab. Dengar, Isbat kau pahami nasab. konteks tidak? Konteksnya pembahasan masalah nasab tidak melebar.
Konteksnya kan tadi itu. dia tadi framing, masa gua nggak boleh? Al Fakir itu bodoh sebenarnya, cuman sok Aduh, Yang ya bodoh, Allah. lu lulusan mana? Lalu sendiri nih yang membuat kashorum tuh lo sendiri dengan narasi-narasi lo. lu Paham nggak itu. orang-orang Yahudi Kan nih, contohnya nih. mulai kan. Melanggar Mulai kan. perjanjian. Assalamualaikum Apa itu sudah warahmatullahi tidak wabarakatuh. kashorum. Perjanjian ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngaku orang pintar, cuman kelagaannya kayak orang PA. Ini nih. Ayo lanjut Fakir. Tapi Kan? jangan Maunya apa sih kamu, Kir? Kir, maunya apa kamu, Kir? Ini tanggapan Udah satu. gua Ini tanya dengerin sama dia, lo, Nur, lo aduh. maunya apa? Ngehargain, cuma nggak bisa ngehargain Lo orang. maunya apa, Kir? Ini nih, Hah? nggak bisa ngehargain orang. Lo kan maunya ini. apa? Lo maunya apa? Udah, Kang Gofar, jadi gini, udah biar saya sama Kang Silakan Fakir Fakir. dulu. Fakir udah selesai Ayo, belum Al Kang Fakir? Fakir, kita fokus kembali kepada masalah isbat dari Nakobah Ansab, terutama dari keluarganya Said Ahmad bin Isa di Basrah ya, Irak. Kenapa sampai hari ini tidak bisa disajikan bukti isbat dari keluarga besar Said Ahmad bin Isa? Itu aja dulu. Kita tahap. Udah boleh ngomong belum nih? Saya ngomong di Ya, silakan. Itu yuk, fokus di situ. Sampean tadi kan nggak fokus ngomongnya kemana-mana, giliran saya ngomong. Mau dijawab apa enggak? Nanti sampean nggak fair soalnya. Lah bukan Sampai mau tuh dijawab enggak? ngatur saya, Apa terus aja? sampean- Oke. Tahu Sekarang gimana gini, sih? Kang Kamanul, bentar. Oke. Sekarang terkait dengan apa itu tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, saya mau tanya dulu sebelum kita membahas ini, apakah Kang Al-Fakir itu tahu apa itu karya ilmiah? Tahu? Udah teruji belum? Oke, Saya- yang namanya bentar. S2 saya. Yang namanya karya ilmiah di tingkat SMA itu apa namanya? S1 itu apa namanya? S2 itu apa namanya? S3 itu Nggak apa usah. namanya? Mohon dijelaskan. Gak usah diajarin Ya, ikan dijawab aja. saya ini punya skripsi, saya punya Iya, tesis. dijawab aja. Dengerin. Masalahnya di perguruan tinggi itu tidak jadi skripsi, tidak jadi tesis kalau belum teruji, belum diakui. Saya tanya, Ya kapan? dijawab aja lu. Ya itu jawaban. Kan kacau sampean ini. Sampai udah S2 belum? Dijawab Dan- aja dan- apa itu karya ilmiah di tingkat SMA, S1, S2 dan S3. Baru kita lanjut diskusi. Ya, sampean tahu nggak jawabannya? Sebalik tanya, sampean tahu nggak jawabannya? Wallahi saya tahu. Sekarang silakan Anda jawab. Jawab kalau tahu. Nah, host. Host, percuma host. Turunkan. Saya nggak bisa Sebentar ini diskusi dengan orang masalahnya pekok. ada delik hukumnya juga. Tadi mengaku dia punya S2. Ayo kita berdua tunjukkan ijazah S2 masing-masing. Ayo, saya sendiri langsung saya tunggu 5 menit. Silakan disiapkan, saya juga akan siapkan. Ijazah S2 sampean. Siap, ayo. Udah nggak fair host. Saya nggak bisa bicara nggak sistematis. Yang nggak fair itu sampean. Bilang nggak usah framing tapi sampean sendiri Ya itu framing. jawab saja apa karya ilmiah Sampean juga nggak mau diatur. Itu aneh namanya. Ya itu aja Al Fakir itu jawab di situ kalau memang Anda tahu. Nggak bisa. Itu Jawab. saya tadi nggak pernah ini loh. Kenapa saya diatur-atur cara bicaranya? Sampean nggak mau diatur. Itu Katanya itu diskusi, itu namanya diskusi. Ada pertanyaan, bisa. ada jawaban, kemudian bahas, Tadi ada saya kemudian dijawab. nanggapin, tadi saya Itu nanggapin. adalah diskusi. Tapi Anda Itu tadi saya ditanya nanggapin omongan karya Andi ilmiah SMA, SMA, tadi S1, saya nanggapin S2, omongan tapi Andi Anda tidak Lau. jawab, malah Tadi membalikan saya pertanyaan tersebut. nanggapin omongannya Kan namanya Andi itu tidak Lau. diskusi seperti Tadi saya itu. nanggapin omongannya Anda jangan Andi mengacaukan Lau. Rom. Tadi saya nanggapin Kalau mau Ayo, itu Nur, juga, tunjukkan nih. silakan tuh. Ayo, tunjukkan. Gelar-gelar yang diperoleh oleh Kemenlu tuh. Coba kau spill juga kau. Anda Coba memutuskan spill. atas orang Aku lain. bilang kau spill. S2 kau mana? S2 kau mana? Coba spill. Memutus. Tidak berani Coba menanyakan. spill. Udah nggak usah banyak bacot. Spill. Mana S2 lu? Wahai para mukimat. Ah, goblok sekali kau ini. Engkau memutuskan nasab orang lain, sedangkan Abbas Buntet, Imaduddin, Umar Iram mengaku juriya Rasul. Tidak engkau putuskan, tidak engkau tanyakan. Ayo, silakan tunjukkan mana yang mana. Buntet Ayo, itu memang nanti aku menyambung tunjukkan kepada ijazahku Sunan mana. Gunung Jati. Wahai Tahu itu aku. Mana saya tunggu. Kok diturun? Saya tunjukkan. Spill. S2-nya mana coba? Coba sekarang, mana orangnya? Mana dia? Turun apa diturunkan itu Bang Nur? Kabur, Turun sendiri, kabur dia, main thread dia. kabur. Main thread Fakir.
Gini loh, Izin kenapa saya kawan-kawan. tanyakan Itu apa itu memang karya mereka ilmiah seperti dari itu. tingkat SMA sampai S3? Karena dia berstatement tadi bahwa karya ilmiahnya Kiai Imaduddin itu belum pernah diuji. Maka kan dia harus tahu apa itu tesis, apa itu jurnal, apa itu disertasi. Nah, karena dia nggak paham, maka narasinya pasti muter-muter seperti itu. Gitu loh. Izin Kenapa Mas, saya harus kawan-kawan. tanyakan itu? Saya tadi naik mau menanggapi terkait dengan kesakit hatiannya si Fakir ketika Ya, silakan. Mbak Alwi dipertanyakan. Nah itu tadinya saya naik mau nyampein seperti itu ya, tapi orangnya udah turun lah, silahkan saja dilanjut. Tapi sebenarnya begini, Yenur dan teman-teman semua, saya informasikan juga mulai beberapa minggu ini beberapa teman yang pendidikannya lumayan tinggi juga sudah mulai memperhatikan tentang diskusi nasab ini. Saya buka di sini. Ada beberapa akun, lebih dari 10 akun itu yang tergabung di dalam keluarga besar alumni. Itu sudah mulai melirik, bahkan narasinya sangat jelas. Bahkan mohon maaf, mereka itu hampir seluruhnya 99% mereka setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Jadi inilah yang menjadikan kita itu semakin menambah wawasan bahwa ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin berkembang. Bukan caci maki lagi, bukan meluap-luap lagi, bukan juga hina-hina lagi. Tetapi pembuktian secara ilmiah didasari oleh bukti otentik, kemudian di situ bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum, kemudian disitulah menjadi analisis ataupun hasil rangkuman dari penelitian. Jadi jangan salah, yang protes itu kebanyakan ya orang-orang berpendidikan, mohon maaf saudara-saudara. Bukan percaya begitu saja, tetapi mereka melakukan penelitian, melakukan kajian, melakukan diskusi. Dari diskusi kemudian penelitian dan kemudian didiskusikan, tertuanglah apa yang namanya tesis. Jadi begitu Al-Fakir. Mohon maaf kalau sampean tadi menggebu-gebu mengaku punya S3 bahkan. Kalau masih naik Saya lagi itu Fakir naik lagi aja Fakir, saya tunggu ya. ijazah sampean, Tapi saya ingin belajar. Saya ingin belajar. Oke, Fakir naik lagi silakan. Kalau naik, tapi diskusinya Saya sebetulnya inginnya diskusinya fokus terkait dengan isbat dari Nakobah yang di Basrah ya. Kenapa sampai hari ini? Sepertinya memang Al-Fakir itu punya isbat nasab dari Bani Alwi. Dia yang pegang, bukan Robitoh. Maka kenapa dia berani ngajak berdebat? Kena gini Bang, waktu itu sudah ada seorang Sayyid ya, yang dia di Mesir itu pernah namanya Sayyid Ayub, Habib Ayub itu, karena beliau belajar di sana, ya kan, sama Tubagus Ibrahim yang ada di Banten itu, ya kan. Ya. Itu beliau waktu itu ditanya sama yang namanya Wongkud. Nah, Wongkud saudara kita juga, ya, tapi dari protesis. Menanyakan mana bukti sampean telah diisbat oleh Nakobah di Mesir, Nakobah ini, nah, kan begitu, ya. Said Ayub ini dan yang waktu itu nama Tubagus Ibrahim yang ke sana di Nakobah, beliau menunjukkan ini hasil isbat saya, ini kartu-kartu saya, ini supaya saya kartu ini bisa masuk ke Nakobah itu. Tapi tetap saja kan kata Wongku tetap nggak percaya gitu loh. Itu individu padahal itu udah individu. Ahyar yang ditanyakan itu nasab Habib. Paham gak sih? Ya, ini sebenarnya. Bang, yang saya katakan tadi Said Ayub itu adalah Habib Ayub
Said bisa Itu sudah dibantah, sudah dibantah. Itu dulu. Masalah. Kenapa dibantah? Karena itu bodong palsu. Itu sudah berkali-kali dibantah kok masih ngeyel. Itu dijadikan pembenaran gimana saya? Jadi sifatnya begini kan. Ketika Bukan seseorang sifatnya. membuktikan, nih Begini, kayak begini. saya, umpamanya saya, Begini. mana KTP kamu? Nih saya tunjukin, ini KTP saya. Kata dikatakan palsu. Sebentar ya. Begini, yang ditanyakan itu nasab Habib Alawi. Yang harus Yang berkapasitas itu sebentar. Atau menurut orang yang memegang kartu itu gitu loh. Yang berhak itu dari Robito Alawi. Gini. Ahyar sama Bakal Raja Wali ini diskusi. Siapa yang megang Kalau apa? diskusi itu Ahyar, gitu ya, Ahyar lagi ngomong dibantah. Jangan biar enak. kemudian lu tertawa seolah-olah melecehkan. Enggak, gini Bang, kalau sampean Jangan seperti itulah kalau diskusi. walaupun dikasih pengertian, dikasih bukti yang nyata, Ya kalaupun misalkan tetap dari pihak Raja Wali sampean sudah tidak menjelaskan mau kau bantah percaya, ulang, ya nggak susah. masalah. Sampai Orang apa? Sampai ngomong kok kiamat tidak akan beres, sampai kiamat tidak akan beres. Begini ya, begini. Yang berhak Ya udah, menampilkan sekarang ya bukti silakan. Yang mau percaya ya monggo, yang tidak percaya ya monggo, kan begitu. Ya, itu bahasa itu. Ini Ahyar, kita di tahun pertama. Ya sudah jangan ngotot. Sebentar ya, izinkan saya berbicara. Waalaikumsalam. Izinkan saya berbicara menanggapi Bang Ahyar tadi, pernyataan Bang Ahyar. Pada polemik nasab di tahun-tahun pertama, mereka mengatakan yang tidak percaya Ba'alawi sesat dan kafir. Kemudian di tahun ketiga ini, kemudian melemah menjadi ya percaya silakan atau tidak percaya silakan. Begitu ya Ipi ya. Tetapi di sini pernyataan Bang Ahyar sudah menandaskan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki bukti otentik. Nah, Dan sekarang bahkan tujuan mereka sudah terbaca Bang Ahyar. Apa beliau tujuan mengatakan hal mereka? tidak percaya dengan nasabnya Harusnya Ba'alawi kita itu kuak bisa bersama. kafir. Betul. Kenapa sih tujuannya itu dilakukan? Apakah untuk memecah belah umat Islam atau merubah akidah Islam dari dalam? Semua Muslim seharusnya hari ini berpikir jernih, berpikir waras, membuka semua informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa ini loh sebenarnya yang terjadi. Harusnya Ba'alawi itu sadar bahwa apapun narasinya, ketika sudah ada ancaman kafir dan menyesatkan itu, sesungguhnya mereka sudah merusak Islam dari dalam. Begitu Bang Ahyar. Begini kan, Begitu Bang Ahyar. Tolong Bang. gantian Karena ngomongnya, dalam kategori gini, ada beberapa pendapat ulama, barang siapa yang membatalkan nasab seseorang maka terkait kufur. Bahkan ada di dalam siapa Yang namanya membatalkan yang orang tersambung juga enggak kok batal kau ini. Kan tidak percaya sama membatalkan apa Emang bedanya sudah kan? terbukti. Tersambung juga enggak kok dibatalin gimana? Kata Habib itu mengatakan barang siapa yang tidak percaya dengan nasabnya Ba'alawi berarti itu haram, kafir. Ya jelas Al-Qur'an sendiri dalam Begini Bang Ahyar, sendiri mengatakan begini, Bang barang Ahyar. siapa yang membatalkan Tidak nasab berpatokan seseorang kepada itu percaya, kufur. sebentar, Bahkan tidak bisa menjadi berpatokan kepada keharaman. percaya dan Ya tidak jelas, percaya. itu kan Kami di bahasa sini yang hanya tipis mempertanyakan ketersambungan gitu loh, ketersambungan daripada klan Ba'alawi Iya, pada makanya kanjeng Nabi sampean itu Muhammad kan seakan-akan kalau tidak percaya tidak merasa para masa nasab Ba'alawi itu tidak nyambung itu belum ada. Intinya Begitu jangan loh. muter-muter, Bang. Jangan memelintir kata-kata lah, jangan memelintir bahasa, nggak boleh itu. Ya nggak boleh emang, kita itu udah jelas sampean itu selama ini kan Lah kami kan bahwa tadi sudah nasab nyatakan Ba'alawi di itu sini tidak kami tersambung. mempertanyakan. Begitu. Ini tidak terkait dengan percaya dan tidak percaya. Di sini kami mempertanyakan ketersambungan. Kalau sampean sudah tidak percaya dengan Allahu nasab Akbar, kau bisa dengar orang yang bicara tidak? gantian ngomongnya. Ini loh sebetulnya saudara. Kang Kamandan, barusan itu Kang Ahyar mungkin keliru ngomong. Kalau Ba'alawi itu ngakunya kan dari Sayyid Husain. Jadi seharusnya tadi itu yang dibawa itu nakobah dari Irak. Karena apa? Sayyid Ahmad bin Isa itu ada di Irak, keluarganya otomatis yang tahu di Irak. Kalau di Mesir itu minimal Sayyid Hasan karena hidup beliau itu di sana. Jadi keliru ngomong barusan. Tak bela sampean Kang, tenang aja.
ini kan kita berbeda. Ngapain kita itu berdebat-debat masalah nasab-nasab? Pikirkan kalau emang Kamandanu punya S2, cobalah bangunlah negara ini. Gini Kang Ahyar, gini loh. Begitu. Ngapain ngurusin nasab-nasab? Ini bukan masalah ngurusin nasab-nasab, nggak boleh. Ini adalah tidak Islam. Ini Kang Ahyar. Tidak Islam yang sudah diopung. Seperti itu. Kau berarti menghambat dan menghalangi tujuan kami untuk keterbukaan di sini untuk mencari kebenaran. Ya, bentar Yai. Gini Kang Ahyar. Jadi saya perlu luruskan juga ya. Kami sih tidak masalah sebetulnya dengan nasab orang. Seandainya Rizik itu ngaku anak Fir'aun, kami nggak masalah. Seandainya Lutfi itu ngaku anaknya si siapa gitu, tidak masalah. Bahar Smith itu misalnya ngaku anaknya si Yulia, tidak masalah. Tetapi ini mereka ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Nah, sementara akhlak mereka itu tidak sesuai dengan akhlak Kanjeng Nabi, maka kami bertanyakan. Sangat penting Kang Ahyar. Nanti dulu ya, saya ngomong dulu ya, nanti baru digantian. Sangat penting Kang Ahyar. Ketika kami mempertanyakan itu, kena berawal dari fenomena. Ada fenomena Habib-Habib itu kerjanya iclik istri orang. Mungkin nggak itu jadi cucu Nabi? Ada fenomena Habib-Habib itu ngerampas istri orang. Mungkin nggak itu cucu Nabi? Ada fenomena, ada Habib tapi murtad jadi pendeta. Mungkin nggak itu cucu Nabi? Artinya Bani-Bani Ba'awi ini memang sudah merendahkan Kanjeng Nabi serendah-rendahnya dan akan menghancurkan Islam dari dalam. Faham antum? Wallahualam. Sampean tuh berarti sampean ngambilnya bukan dari nasabnya yang sekarang sampean itu Bung sampean maaf ini Kang, sebetulnya saya Kang itu sebetulnya tadi gini loh siksa kubur sampean tadi itu ya sama Wongkut itu ditegur. Wongkut tuh nggak percaya karena satu, lewong sampean itu ngakunya dari Sayyid Husain, kok tiba-tiba diisbat di Mesir, ya jelas palsu. Paham nggak Ahyar? Saya itu juriah Nabi. Saya nyambung ke Nabi Adam, tapi kelakuan saya dengan Nabi Adam beda. Loh, iya beda. Fir'aun itu sama itu. Ahyar, sebentar. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu, sebentar, teman-teman, izin saya ngomong ya Nur. Risalah yang dibawa Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, ketika hari ini ada orang aku cucu Nabi, tapi kok tidak membawa risalah yang Nabi bawakan, artinya Nabi itu merusak Islam dari dalam. Sudah jelas merusak Islam dari dalam. Itu adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Sedangkan Nabi dari pertama Nabi Adam itu agamanya sudah Islam. Sebentar Ahyar, sebentar. Agamanya Islam. Tapi kenapa anaknya Nabi Adam bisa membunuh saudaranya sendiri? Itu pemikirannya bukan ke masalah membunuh akidah. Saudaranya sendiri itu bukan masalahnya ini masalah menyangkut akidah Ahyar. Masalah akidah. Sekarang anaknya Nabi Nuh dan risalah yang dibawakannya menjadi Ahyar ini ada Pak ternyata Ahyar. Sebab dari awal kami di sini hanya mempertanyakan ketersambungan. Kan kita bicara. Sampean harus tahu ya, sampean harus tahu sebelum alam ini dibuat, nabi-nabi ini dibuat. Ini hanya nasab Nabi Muhammad. Kejauhan sampean kalau ke situ itu nggak nyambung. Makanya kami mempertanyakan itu.